Halo teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Saat ini sudah memasuki musim hujan, jadi lebih banyak kita di rumah. Untuk mengisi kegiatan di rumah, alangkah baiknya kita membuat suatu kegiatan yang bermanfaat ya. Nah, seperti kejadian yang tadi, permasalahannya itu ada di penggunaan baterai CR2025 ya. Jadi baterai dengan diameter 20 mm dan tebal 2,5 mm. Itu baterai itu memang secara flat itu awet ya dalam penggunaan, tapi untuk startup ya, jadi misal digunakan di timbangan digital ataupun digunakan di remote bluetooth, jadi waktu startup ya itu ini initialing ya, dia mengumpulkan program kalibrasi dan lain-lain, itu membutuhkan daya yang cukup menyerap sehingga tegangan dari baterai drop. Itu sudah saya ukur tadi 2,5 waktu startup ya. Jadi waktu standby itu 3 volt dan waktu kita tarik pada startup itu 2,5. Jadi dia gagal terus. Oke, langsung saja kita mulai teman-teman ya. Oke teman-teman ya, pertama kali ini kita buka dulu ya. Ini dibuka, kemudian baterainya kita lepaskan ya. Kita buka penutup baterainya, terus kemudian ini ada kunci, kita tekan ya. Kita tekan. Nah, baterainya udah keluar. Dan di sini ada baut. Ini kita buka. Oke. 2. Ini ada ringnya ya. Jangan sampai hilang. Nanti kita kembalikan. Nah, jadi di dalamnya seperti ini ya. Nah, yang kita butuhkan itu kita butuhkan baterai handphone ya, jadi nggak usah baru teman-teman. Jadi ini baterai handphone bekas ya, yang ini saya ada, ini bekasnya Samsung Galaxy Grand ya. Nah, ini 2100 mAh. Ini kalau di handphone sudah drop, cuman kalau digunakan di sini misal ya sudah drop 50 atau 60% kan masih 1000 mAh lebih ya. Nah, untuk kebutuhan mensuplai timbangan ini lebih dari cukup. Jadi ini rencananya nanti saya taruh di sini ya. Rencananya saya taruh di sini gini ya. Nanti ini saya potong. Jadi ini kita potong. Nah, kita potong ya. Ini kita potong ya sampai dalam ya, sampai dalam. Oke, ini juga sampai dalam. Nah, yang sini juga. Nah, selanjutnya kita patahkan dengan tang teman-teman ya, dengan tang ini gini ya, dengan tang ya, semua ya, semua. Nah, ini teman-teman ya, ini kan lebih ya, ini lebih. Ini kita buka dulu aja ya, kita buka dulu aja. Ini ada tandanya ya, 2 lubang sini. Oke. Nah, ini kita potong ya. Nah, selesai kita potongi teman-teman ya, seperti ini ya. Kita bersihkan ya dengan mini grinder ya, mata rotor ya, seperti ini. Nah, kalau teman-teman nggak punya mini grinder ya dengan mata rotor, gimana? Bisa teman-teman pakai ini ya, pakai pahat ya. Kita bisa pakai pahat seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman ya. Ini udah terbebas, bebas, ini bebas. Kita ukur ya, kita ukur. Nah, pas ya, kanan
kiri, atas, bawah ya. Kemudian ini ya tutupnya ya, tutupnya kita pasang teman-teman ya, kita pasang. Ini kita lem ya, kita lem saja di 4 sisi ya, 4 titik ya. Tuh 2 3 dan 4. Oke, cukup. Oke, nah kebutuhan yang kedua ini kita butuh modul ya teman-teman ya, butuh modul. Ini namanya modul charger baterai lithium ion ya. Jadi ini bisa untuk lithium ion, juga bisa untuk lithium polimer. Ini namanya modul TP4056 ya. Nah, TP4056 sendiri ini ada 2 macam ya teman-teman ya. Jadi ada yang ini output baterainya plus dan min, ini ke baterai dan outputnya sendiri. Nah, ada yang output dan baterainya itu jadi satu. Perbedaannya di mana? Perbedaannya kalau yang ini sendiri-sendiri itu ada pengaman, jadi tegangan baterai begitu mencapai di 3,0 volt dia otomatis cut off ya, jadi supaya baterainya tidak sampai habis sama sekali dipakai oleh beban. Karena kalau baterai lithium dipakai hingga di bawah 3 volt itu kecenderungan untuk rusaknya tinggi. Karena apa? Di bawah tegangan 3,0 volt itu nanti pengisiannya besar sekali arusnya. Kemudian TP4056 ini juga bisa di charger dengan micro USB ya, yaitu chargernya handphone biasa ya. Nah, fungsi dari IC yang di sini itu dia akan memutus begitu baterai itu penuh ya, 4,2 volt dia akan memutus. Jadi biarpun teman-teman waktu ngecas baterai ini ditinggal misal 1 malam, dia akan berhenti sendiri. Di sini ada lampu indikatornya 2 ya, hijau dan merah, nanti saya tunjukkan. Dia juga membatasi beban maksimumnya ya. Apabila bebannya itu melebihi dari 1 ampere maka dia akan memutus proteksi. Jadi saya sarankan teman-teman ngambil yang output baterai dan output bebannya itu sendiri-sendiri. Selanjutnya modul ini kita tempatkan di tutup baterai ini ya, di tutup baterai ini kita tandai. Nah ini ditandai untuk selebar PCB-nya, kemudian kita tandai untuk lubang micro USB-nya ya. Nah yang sebelah sini juga, sebentar. Nah kelihatan ya. Nah jadi ini teman-teman ya, ini kita buang selebar PCB ya, kemudian yang ke sana kita lubangi sesuai dengan bentuk dari lubang micro USB ini ya. Oke, setelah kita tandai ini kita lubangi menggunakan solder, ini juga boleh ya. Nah kan tembus di belakangnya ya. Oke, tembus di belakangnya, ini kita masukkan lewat belakangnya. Nah itu kita lihat, kita jalankan ini, kita jalankan. Atau teman-teman kalau nggak pakai solder ya, nah boleh menggunakan ini ya, bor mini grinder, menggunakan yang kerucut teman-teman. Nih dari belakang ya. Setelah penggunaan solder maupun tadi ya mini grinder yang kerucut, itu kita jangan langsung jadi teman-teman, biasanya bisa kebab berlebihan ya. Kita gunakan kikir aja. Kalau sudah pas ini
kita lem teman-teman ya, kita lem aja pakai lem ini, lem G ya, kita perkuat. Oke, karena ini tidak akan kita buka-buka lagi. Bentar. Ya, kita lem keliling aja, kita lem keliling. Kenapa kita lem keliling? Jadi nanti sewaktu ditancapkan dia tidak akan mundur ya. Sebelum melangkah ke tingkat lanjut ya teman-teman ya, ini ya, ini kita tes dulu aja ya, pakai charger handphone biasa, kemudian micro USB ya, kita tancap di sini. Nah ini ya, ini biru, ini lampu full biasanya, kemudian merah ini charging. Kalau tanpa beban ini seperti ini ya, untuk melihat kondisinya dia bekerja dengan baik apa tidak. Teman-teman, yang kita butuhkan ini adalah senar ya, atau tali pancing ya. Teman-teman bisa cari tali pancing, ini diameternya 1 mm ya, tali pancing ya. Nah, tali pancing ini kemudian di sini kita lubangi ya, kita bor ya, kita bor 1 mm sama ya. Tali pancingnya kita masukkan di sini. Nah, masuk ya, masuk di sini terus teman-teman ya. Nah, sampai ini rata ya, sampai ini rata. Ini bisa kita kunci dengan lem G ya, atau lem setan ya. Oke, nah, kemudian ini kita potong ya, kita potong. Ini ada dua lampu, dua LED ya, dua LED itu kita potong ya, kita potong ini. Kemudian ini tali pancingnya ini kita lem ya di atas kedua lampu ini kita lem teman-teman. Ya, ini satu, ini sebentar, tangan saya lengket ini. Kemudian lampu yang LED yang kedua kita lem. Oke ya, seperti itu ya. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman ya, jadi sinarnya nampak ini ya. Nah, di sini lampunya ini, jadi ini lewat senar pancing cahayanya ya, jadi tidak usah. Kalau dulu biasanya saya ngelepas LED-nya ini dua, terus kemudian ini saya kasih LED yang 3 mili saya bor di sini, 2 LED untuk full charging dan charging. Kita membutuhkan kabel ya teman-teman ya. Ini saya menggunakan kabel AWG 24 ya, panjangnya perkirakan saja. Jadi ini saya membutuhkan 2 pasang ya, plus dan minus, yang ujungnya sudah saya kupas ini ya, sepanjang 2 mili ya, 2 mili. Kemudian kita solder di baterainya ini ya. Jadi di sini ada tandanya minus dan juga plus ya. Oke, kita solder. Ini kita kasih timah dulu. Oke. Oke. Nah, itu posisi di sini ya. Ini plusnya. Oke, kemudian minusnya. Oke, nah ini hati-hati ya, jangan sampai kontak karena ini ada isinya baterainya.
Langkah selanjutnya kita kasih lem ini teman-teman ya, kita kasih lem. Oke, ini lemnya boleh apa aja teman-teman, mau double tip ya, mau lem G atau lem setan terserah. Jadi saya ini pilih lem kuning ya, agar supaya kalau baterai ini suatu saat ada penggantian itu mudah untuk dilepas ya. Saya masukkan di sini. Oke ya, oke. Selanjutnya kita pasang baterai kabel outputnya. Nah, oke, kabel outputnya kita kasih ya, yang ini minus ya, ini out. Nah, ini out minus ya, kemudian out positif. Oke ya. Nah, kemudian ini B min dan B plus. Nah, untuk penggabungan baterai ini harap berhati-hati ya, jadi jangan sampai korslet, karena ini ada baterai ini ada isinya, ada aliran. Oke, kemudian yang positif ini harap berhati-hati, jangan sampai korslet ya. Oke, nah tetap waspada teman-teman ya, ini jangan sampai short ya, karena ini sudah ada aliran listriknya. Kemudian ini kita atur ya, kita atur kabel. Nah, kita atur kabelnya di sini ya, ini boleh kita lem ya, ini boleh kita lem. Setelah udah siap ya semuanya ya, ini tempat baterainya, ini kita kasih timah dulu teman-teman. Oke ya, kemudian yang sini. Nah, ini jangan sampai terbalik ya teman-teman ya, yang bagian bawah itu negatif ya, negatif. Oke, seperti ini ya. Kemudian yang samping ini positif ya, hati-hati jangan sampai konslet. Oke, nah ini udah masuk ya. Oke, udah masuk, coba kita lihat. Nah, berhasil menyala. Oke, sekarang kita tutup ya, kembalikan. Ini yang ada lubangnya, lubang ya, ini di sini. Oke, masuk. Kemudian ini ya, ini sensornya, sensor tekanan ya, terus ada platnya, ini jangan sampai lupa. Ini kita tutup, kita buang ke samping ya kabelnya ya, ya ke samping. Nah, ini sudah bebas ya, bebas. Kita tutup, kita paskan lubangnya ini. Baik teman-teman, ini udah tertutup ya, tertutup rapi. Sekarang kita tes. Nah, ini beratnya 68 mg ya, 0,068 kg. Nah, oke ya, jadi udah berfungsi. Kemudian kita matikan. Nah, di sini yang tadi itu lubang chargernya, jadi kalau kita mau ngecas itu kita tancapkan
Ya, nah merah kan. Nah ini rapi sekali teman-teman, rapi ya. Nah kalau penuh nanti dia akan berwarna biru teman-teman. Selain timbangan ini ya yang bisa dirubah menggunakan modul charger, ini saya juga sudah melakukan perubahan pada pengharum ruangan. Ini aslinya 2 baterai size AA ya, tipe AA. Ini saya ganti dengan menggunakan baterai 18650 bekas laptop ya. Nah ini seperti ini ya, kita hidupkan. Nah di sini soket micro USB-nya dan lampu indikator fullnya di sini. Nah ini seperti ini. Nah ini cas ya, kalau penuh ini mati, jadi ini lampunya saya pasang satu ya. Oke, terus kemudian ini kita bisa melakukan juga untuk bel rumah ya, bel rumah remote ya. Nah ini aslinya baterai A2 itu 3 biji ya, baterai SSAA 3 biji, jadi 4,5 volt. Nah di sini soket micro USB-nya dan itu lampu indikatornya yang saya ganti dengan LED ya, saya keluarkan dari modulnya itu. Nah seperti ini. Nah oke ya, ini cas kalau full di sini nyala hijau ya. Kemudian ini tes LED ya, ini menggunakan baterai 9 volt. Ini saya kasih modul charger juga. Ini biasanya digunakan untuk ngetes LED ya. Di sini soket micro USB-nya, ngecasnya di sini teman-teman. Nah di sini nampak lampunya ya. Oke, kemudian bisa juga teman-teman memodifikasi ini lampu ya. Ini lampu aslinya menggunakan baterai ya. Ini baterainya 3 buah. Nah 3 buah begini ya, 3 buah baterai size AA ya, baterai kecil. Nah di sini soket USB-nya dan di sini indikator. Nah seperti ini ya. Nah ini ngecasnya di sini. Ini merah, kalau penuh warnanya biru. Oke, kemudian teman-teman juga bisa. Ini saya punya solder portable ya, solder portable. Ini awalnya menggunakan baterai 2 buah, baterai size AA ya, jadi 3 volt ya. Nah di sini soket micro USB-nya ya, di sini. Nah merah, kalau penuh dia akan hijau ya. Jadi ini kita tekan terus, kita tunggu. Nah seperti ini. Nah ini ya, aduh meletik, maaf meletik teman-teman ya. Oke ya. Nah, kalau ada pertanyaan teman-teman, loh ini kan kalau 2 buah baterai AA size AA itu kan 3 volt, kalau dikasih baterai 18650 itu kan 3,7 volt sampai 4,2, tidak masalah teman-teman ya. Peralatan elektronik itu ada toleransinya ya. Seperti halnya dengan ini 3 buah baterai itu 4,5 volt, kita kasih baterai 18650 itu 3,7 volt ya nominalnya, itu masih tetap bisa berfungsi. Termasuk dengan ini 3 volt, ini udah saya pakai bertahun-tahun, jadi tidak ada masalah. Ini 3 volt kita suplai 4,2 full casnya, nanti minimal casnya waktu dia cut off kan 3 volt ya. Kemudian timbangan ini juga ya, itu 3 volt, tidak masalah. Ini 4,5 volt, kita kasih baterai laptop 18650 tidak ada masalah. Itu teman-teman ya. Jadi semoga tutorial kali ini bermanfaat, juga teman-teman ada kegiatan yang bisa diisi, juga istri juga akan senang, entah istri entah orang tua ya, akan menjadi sebuah manfaat. Oke teman-teman, jangan lupa ya untuk like ya, like-nya, komen, dan subscribe ya. Setiap pertanyaan yang sopan di kolom komentar pasti akan saya jawab.
Oke teman-teman, sampai jumpa di video saya yang lain. Salam sejahtera selalu. Terima kasih.